Okay guys, so before I'm going to ask you to practice to make an application letter, I'm going to explain about passive voice. Passive voice ya. Jadi kita belajar grammar dulu. Di sini kita akan membahas passive voice. Passive voice itu apa? Passive voice adalah kalimat pasif ya. Jadi contoh sederhananya dalam bahasa Indonesia, misal aku makan nasi, kalimat aktif ya. Kalimat pasifnya menjadi nasi dimakan olehku. Nah, seperti itu. Dan gimana caranya mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Nah, di situ ada contoh I love you ya. Sebelum kita ubah ke kalimat pasif, kita harus tahu mana subjek, verb, dan objeknya. Di situ I menjadi subjek, love di sini verb atau kata kerja, you objeknya. Nah, untuk mengubah ke kalimat pasif, subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Ya, bisa kita lihat di situ I jadi me di situ ya. Kenapa kok berubah me? Ya, karena memang kalau subjek menjadi objek biasanya itu berubah, tapi nggak semua. Dan objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, di situ ada you dan tetap ya jadi you. Nah, untuk kata kerjanya di situ jadi verb ketiga ya. Verbnya jadi verb ketiga. Selalu jadi verb ketiga. Dan sebelum verb ketiga selalu ada to be ya. Selalu ada to be. Dan setelah verb ada by. Kalau di situ ada objeknya, ada by-nya. Jadi you are loved by me, kamu dicintai olehku gitu ya. Oke, kita ke reset ke rumusnya. Jadi kalau rumusnya kalimat aktif itu subjek plus verb atau kata kerja plus objek ya. Kalau kalimat pasif di situ subjek plus to be plus verb 3. Loh, kok gak ada by-nya, Miss? Karena gak semua kalimat pasif itu ada by-nya. Kadang ada objeknya itu tidak disebutkan kalau objeknya itu tidak penting. Maksudnya gimana? Kita langsung ke contoh. Contohnya di situ kalimat aktif people grow rice in China. Orang-orang menanam padi di China gitu ya. Untuk pasifnya bisa langsung rice ya, is kasih to be dulu, grown verb 3 in China langsung. Nggak pakai by people. Nggak apa-apa sih kalau mau pakai by people. Contohnya rice is grown by people in China, itu it's okay. Tapi biasanya karena people di situ dianggap tidak penting. Maksudnya gimana? Ya pastilah kalau padi itu yang nanam ya pasti orang-orang atau petani, jadi udah pasti gitu kan, makanya tidak disebutkan. Kecuali kalau di situ subjeknya adalah Uncle John, nah itu kan lebih spesifik, biasanya itu ditulis contohnya rice is grown by Uncle John in China gitu. And then contoh yang kedua di situ ada the president gave speech on the stage. Presiden memberikan pidato di atas panggung. Hati-hati ya, seperti yang aku katakan tadi, kalau sebelum kalian mengubah ke pasif, di situ kalian harus tahu mana subjek, mana verb dan objeknya. Di situ subjeknya presiden, give-nya predicate-nya ya atau verb, dan speech di situ objeknya. On the stage adalah keterangan tempat dan itu ya udah di belakang meskipun dia pasif. Jadi nanti jadi speech was given by the president on the stage gitu. Oke. And then selanjutnya gimana kalau ada dua objek? Contoh di sini, the government has given Diana a scholarship. Subjeknya the government, verbnya given, dan objeknya ada Diana sama scholarship. Diana sama beasiswa gitu ya. Nah, itu ada dua cara. Nanti kalian bisa Diananya yang di depan. Nanti gini, Diana has been, jangan lupa ya, been di situ tuh be-nya. Diana has been given a scholarship by the president. It's okay. Bisa juga a scholarship-nya yang jadi subjek. Jadi a scholarship has been given to Diana by the president kayak gitu. Nah, itu kok to be-nya ganti-ganti semis? Ya, memang tergantung dengan kalimat tersebut. Kalau kalimat tersebut present, maka to be-nya is MR kayak contoh yang pertama. Kalau di situ past, berarti to be-nya was sama were ya. Kayak yang tadi tuh ya, yang
the president give speech. Nah itu kan past, ciri-cirinya give-nya itu verb 2, makanya dia pakai was. And then kalau perfect itu to be-nya been, jadi nanti has been atau have been. Kalau future be, jadi nanti pakai will be gitu.